hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Ketua IDI Wilayah Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati seluruh Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Wilayah Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati pengurus Perkedi Cabang Nusa Tenggara Barat. Dan yang kami hormati dan banggakan seluruh tamu undangan pelantikan pengurus Perkedi NTB, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir di ruang Zoom secara daring. Dengan segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, seraya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pelantikan pengurus Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia Perkedwi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan webinar Wisata Kesehatan Indonesia Mataram 2 Juli 2022 secara hybrid segera dimulai. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IDI, acara ketiga pembacaan doa, acara keempat laporan ketua panitia, acara kelima pembacaan SKPB IDI, acara keenam pelantikan, acara ketujuh pengambilan janji pengurus baru, acara ke-8 foto bersama, acara ke-9 sambutan-sambutan, acara ke-10 webinar, dan terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Ikatan Dokter Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Safwan Hadi SST MKM. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita mengangkat tangan kita, menundukkan kepala kita, dan berdoa dari lubuk hati terdalam menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan hari ini dan untuk seterusnya diberikan petunjuk dan kekuatan. Dan izinkan saya di depan berdoa sesuai dengan keyakinan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman, wahai Engkau yang Maha Pengasih, saat ini kami berhimpun di sini dalam rangka pelantikan pengurus Perkeplu cabang NTB. Kami mohon lancarkan kegiatan ini, berkahilah dan penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti ya Allah. Ya Allah ya Qawi, wahai Engkau yang Maha Perkasa, kami tidak ingin kegiatan ini hanya sebatas seremonial saja, hanya sebatas hitam di atas putih saja. Kami ingin amanah ini benar-benar dapat kami laksanakan untuk kemajuan organisasi kami di wilayah Nusa Tenggara Barat, sehingga kami dapat memberikan sumbangsih dalam membangun kesehatan di Provinsi NTB. Maka berikanlah kepada kami petunjuk dan kekuatan untuk mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah ya Muhaimin, wahai Engkau yang Maha memelihara, hindarkanlah dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah, hati yang tidak bisa khusyuk untuk ibadah kepadamu, doa yang tidak didengar, dan jiwa yang tidak pernah merasa puas akan kebutuhan dunia. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari 4 perkara tersebut. Sungguh tidak akan ada yang akan kami bawa mati kelak ya Allah, kecuali amal perbuatan yang telah kami lakukan di dunia ini. Ya Allah ya Hadi, wahai Engkau yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa, yang selalu takut kepadamu, dan hadirkan selalu rasa takut itu dalam hati-hati kami ya Allah. Rasa yang selalu diawasi olehmu kapanpun dan dimanapun kami berada. Karena sungguh kami tidak akan pernah luput dari awasanmu walau sekejap mata. Ya Allah ya Ghafar, wahai Engkau yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami yang telah berjasa membimbing kami. Sungguh dosa kami teramat banyak ya Rabb. Ya Allah ya Mujib, wahai Engkau yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Safwan Hadi SST MKM. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Acara Pelantikan kepada yang terhormat Dr. Wahyu Amri Fauzi MPH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Asisten 3 Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Rohandini Eka Dewi, Spesialis Anak. Yang kami hormati Ketua Pengurus Perketwi Pusat, Dr. Mukti Eka Rahadian, Mars MPH. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Hamzi Fikri, MM Mars. Yang kami hormati Ketua ID Wilayah Nusa Tenggara Barat, Dr. Rohadi, Spesialis Bedah Saraf, FICS, FINPS. Kemudian kami hormati Direktur RSUD Provinsi NTB, Dr. Lalu Herman Mahaputra, MKes MH. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua OP atau yang mewakili. Singkatnya, para seluruh tamu undangan dan calon pengurus Perketwi Nusa Tenggara Barat yang hadir baik secara luring maupun daring. Sebelum saya mulai, izinkan saya membaca pantun ya Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa dikasih respon ya. Oke, belum Dok. Makan pagi pakai ketupat. Cakep. Siangnya makan nasi balap. Cakep. Perketwi Nusa Tenggara Barat, tim yang solid dan mantap. Cakep. Insya Allah, okay. Baik, terima kasih banyak. Ada suatu kehormatan untuk saya hadir di depan Bapak Ibu semua sebagai Ketua Panitia, sebagai saksi sejarah di mana nantinya teman-teman tim pelantikan pengurus Perketwi NTB ini adalah pengurus yang pertama di NTB gitu ya. Susunan kita adalah yang pertama yang insya Allah akan memberikan kemajuan terutama di bidang wisata bagi Provinsi NTB. Kemudian saya mewakili panitia mungkin ya, karena kami ini tim yang super dadakan gitu. Hari Selasa kemarin adalah rapat yang pertama dan terakhir panitia untuk acara ini. Ya, karena ada Dr. Fikri yang insya Allah akan direkrut, yang akan dilantik sebagai Ketua Perketwi Cabang NTB. Instruksinya, Dr. Amri kita harus mengadakan pelantikan di hari Sabtu ini karena Ketua Pengurus Pusat kita, Eka Mukti Rahadian, hadir yang berkesempatan melantik kami. Terima kasih banyak Bapak Kepala Dinas yang telah banyak memfasilitasi karena tidak mungkin dan mustahil rasanya dengan waktu yang 4 hari ini kami bisa menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelantikan ini yang menurut saya sendiri dan tim saya rasa ini sudah cukup untuk kita melaksanakan dengan proper gitu ya, dengan representatif. Namun kalau kita lihat lagi ceritanya sebenarnya kita di Perketwi ini sejak tahun lalu sudah rapat, muscapnya bulan November kemarin, kemudian SK dikeluarkan bulan Januari kemarin oleh pengurus pusat sehingga mau tidak mau kita tahun ini harus melaksanakan pelantikan pengurus ini. Namun karena waktu yang mepet, akhirnya kita lihat lagi ternyata banyak pengurus yang mungkin tidak hadir. Akhirnya kami dan Dr. Fikri memutuskan baik kita akan melaksanakan pelantikan pengurus baik secara hibrid. Ada yang hadir secara tatap muka dan ada juga yang nantinya dilantik secara daring. Ada beberapa teman yang masih di luar daerah. Sekali lagi kami mewakili panitia, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan tentu saja mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak kekurangan, banyak alfanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena tadi diawali pantun, maka saya juga akhir dengan pantun, cuci tangan sampai bersih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Wahyu Amri Fauzi MPH. Acara kelima, pembacaan SK PBID tentang susunan dan personalia pengurus Perketwi NTB. Kepada yang disebutkan namanya, disilahkan mengambil tempat yang telah disiapkan.
Kepada Dr. Wahyu Amri Fauzi MPH, kami silakan untuk membaca SK PBID. Surat Keputusan PP Perkebwi nomor 015-Perkebwi-Perketwi tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022. Ketua Dr. Haji Muhammad Fikri MA Mars. Silahkan. Wakil Ketua Dr. Suryadi, spesialis anestesi. Sekretaris Dr. Mirzaul Lonafiri. Bendahara Dr. Sherliana, spesialis anestesi MSI. Bidang Pengembangan Wisata Pelayanan Medis Indonesia. Ketua Dr. Luciana Wahyu Ratna Wijayanti, SPKJ. Dr. Ilsan Levi, spesialis neurologi. Dr. Maman Bagiansyah, spesialis penyakit dalam. Bidang Pengembangan Wisata Kebugaran, Estetika, Antipenuaan, dan Herbal Indonesia. Ketua Dr. Ica Aisyah M. Kathleen, SPKK. Anggota Dr. Rita Siswati, Dr. Ratna Anissa, Dr. Ana Albumurah Putra Suryanata, Dr. Erik Gunawan. Bidang Pengembangan Wisata Kesehatan Ilmu Kedokteran Indonesia. Ketua Dr. Dasti Andi Triana, SPKP. Anggota Dr. Wahyu MS, SPB Onkologi. Dr. Iputu Diatmika, SPKJ. Bidang Pengembangan Wisata Kesehatan Olahraga Indonesia. Ketua Dr. Muhammad Rahmat Abadi, SPKO. Dr. Cadia Hendrawan, SPAE. Dr. Dewi Satrisno Wiyatno, Dr. Gusti Jonan Sutama, SPOG. Bidang Dukungan Kesehatan Destinasi Prioritas. Ketua Dr. Haji Lalu Herman Mahaputra, MKes LD. Dr. Lalo Yufila Aprianti, Dr. Ade Irma Ramdhani, Dr. Nasrullah. Bidang Organisasi. Ketua Dr. Haji Agus Rusdi, SPOG Mars. Anggota Dr. Nuri Widodo, spesialis bedah. Dr. Nurko Nuriyah Zawajah, bidang humas dan publikasi. Ketua Dr. Emil Isfingan Mars. Anggota Dr. Ahmad Taufik Fatoni, Dr. Sudai Riyadi, Dr. Bayu Tirta Dirja, PhD. Bidang Diklat Dr. Oksi Cahya Wahyuni, SPEM. Dr. Wahyu Amri Fauzi, MPH. Dr. Fairudin Hanafi, MEPIT. Bidang Kerjasama. Ketua Dr. Abdul Qadir. Anggota Dr. Ferry Wardana, SPKP. Dr. Ahmad Sufyan. Bidang Pengembangan Platform dan Digitalisasi Pelayanan. Ketua Dr. Romo Rasafa. Anggota Dr. Nurhira Yumna, Dr. Mirzaul Lonafiri. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022 ditandatangani oleh Ketua Pengurus Pusat Perkebwi Dr. Mukti Eka Rahmadian Mars MPH, Sekretaris Pengurus Pusat Perkebwi Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Leni Pintowari, SPKO. Selanjutnya dimohon kesediaan Ketua ID Wilayah Nusa Tenggara Barat Dr. Hadi SP Beda Saraf Konsultan FICS FINPS untuk melantik pengurus baru. Pelantikan pengurus baru dan pengambilan janji pengurus baru. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah pelantikan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 2 Juli 2022 berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan
Indonesia nomor 015-SKK-Perketwi-2022 kepada saudara-saudari yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut. Dengan ini secara resmi kami lantik sebagai pengurus Perketwi cabang Nusa Tenggara Barat periode tahun 2022-2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam menjalankan tugas. Mohon teman-teman mengikuti. Janji pengurus. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota pengurus Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia. Cabang Nusa Tenggara Barat, masa bakti 2021-2024. Sesuai dengan kewenangan serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan AD/ART organisasi. Menjunjung tinggi sumpah dokter serta kode etik kedokteran Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa memberkati upaya kita semua. Demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali. Para peserta dimohon untuk stay di podium untuk foto bersama. Dimohon persediaan Ibu Asisten 3, kemudian Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia, Ketua ID, Direktur Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dan Bapak. Ya, silakan Bapak di depan untuk menemani foto bersama. Ya, silahkan kami persilahkan kepada seksi dokumentasi untuk mengambil gambar. Mohon kesediaan Bapak Hendri untuk mengatur. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta. Ya, sekali lagi buka masker Bapak Ibu. Ya, ganti gaya dong Bapak Ibu. Ya, yang pertama salam Idi. Ganti gaya sekali lagi, mohon izin. Gaya terabas mungkin, Pak Dokter, izin. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Satu lagi, ya. Mbak.
Ya, mungkin mantap. Baik, terima kasih. Kami haturkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan undangan yang telah bersedia untuk foto bersama dan dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Acara ke-9 selanjutnya, acara ke-9 sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Cabang Perketwi Nusa Tenggara Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri MM Mars, disilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Karena Pak Amri, Dr. Amri tadi sudah pantun, saya pun ambil pantunnya. Pantai Kuta Mandalika bagai surgawi. Cakep. Mana cakepnya? Kurang kompak Bapak Ibu. Membuat wisatawan terpana. Cakep. Salam Perketwi, wisata itu sehat, wonderful dan mempesona. Cakep. Ini bikin sendiri pantunnya, dipaksain. Yang sama-sama kita hormati Ketua PP Perketwi Dr. Mukti Eka Rahadian Mars MPH. Insya Allah nanti beliau sebagai narasumber juga. Waktu beliau mepet, tapi insya Allah kita tuntaskan acara ini sebelum jam 2, jam 2.12 insya Allah kita selesaikan. Karena pesawat beliau jam 12, jam 2. Ibu Wasen 3 yang sama-sama kita hormati, beliau jadi nanti memberikan arahan juga. Ketua ID wilayah yang baru saja melantik, Dr. Hadi, spesialis bedah saraf, konsultan. Terima kasih sudah melantik pengurus Perketwi NTB yang hadir secara luring dan daring. Tadi pengurus saya lihat banyak yang ikut juga sudah confirm, karena yang di luar daerah minta daring. Ketua ID NTB dan para kepala dinas kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat dan beberapa direktur juga kita undang, insya Allah beberapa sudah hadir. Ketua organisasi profesi dari PPNI, Hakli, IBI, tadi saya lihat ada IBI, Ketua IBI dari IAI, tadi saya lihat ada juga Pak Agus, PDGI, YAKMI, PHRI, HPI, ASITA, dan Bapak sekalian pejabat struktural yang berkesempatan hadir, dan juga apresiasi untuk Ketua Panitia dalam waktu 4 hari. Terima kasih sudah bisa menyelesaikan tugas, walaupun siang malam kontak-kontakan terus, jam 12 kontak-kontakan terus, tapi selesai. Jadi kita terbiasa mengerjakan sesuatu jurus kepepet, tapi selesai juga. Bapak sekalian yang hadir juga secara daring, tadi disampaikan sesuai dengan pengurus pusat Perketwi nomor 015 tanggal 24 Januari, maka hari ini telah dilantik kepengurusan cabang Perketwi NTB masa bakti 2021 sampai 2024. Sesuai dengan hasil muscap Perketwi tanggal 27 November 2021 dan surat permohonan penetapan kepengurusan cabang NTB tanggal 27 November 2021
Dan salah satu amanah dari musyawarah cabang tersebut untuk mendorong terbentuknya Indonesian Health Tourism Board. Tentunya juga menentukan kepengurusan, dan hari ini kita dilantik oleh ketua ini. Kemudian tentunya melakukan pengembangan wisata kesehatan Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat bersama stakeholder terkait. Terima kasih Pak Kadis Parislah, Pak Kadispor tadi sempat confirm beliau di Surabaya, tapi diusahakan hadir online. Beliau insya Allah hadir juga. Dan tentunya ke depan kita di Nusa Tenggara Barat, Bapak sekalian, dengan konsep medical tourism, insya Allah kita sudah memulai di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Pak Direktur, yang saya hormati tadi saya lupa sebut beliau, karena sebagai pengurus juga, sebagai direktur juga yang hadir, kita sudah memulai sebenarnya mengembangkan itu di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dengan medical tourism-nya. Ingat saya dulu ada satu pasien kita dari Malaysia, kemudian kita ajak paket jalan-jalan ke Senggigi. Walaupun stadium 4 cancer, kemudian pada akhirnya dia menyampaikan berita yang bagus di akhir hayatnya, dan meninggal sebulan setelah jalan-jalan ke Senggigi dengan pasien kanker stadium 4. Dan kita punya radioterapi sebagai paket medical tourism-nya. Dan potensi kita di Nusa Tenggara Barat dengan wellness travel, wellness tourism dengan Pak Kadispar, nanti kita rencana juga mengembangkan wellness ini. Mudah-mudahan teman-teman yang kepengurusannya nanti punya ide-ide untuk mengembangkan wellness juga. Dan ini bagian dari salah satu bentuk wisata kesehatan dengan tujuan utama tentunya mendapatkan kebugaran dan kesejahteraan fisik, psikologis ataupun spiritual. Kita sudah mulai di Lombok Tengah, di Dr. Villa itu ada puskesmas di Bile Bante. Cuma artinya perlu kita poles lagi. Dan Bapak sekalian, kita sudah memulai juga dengan kegiatan MotoGP dan MXGP. Ada 5 pilar di dalamnya. Pilar 1 sudah kita kerjakan, harus dipoles lagi dengan pilar yang lain. Apa itu pilar yang lain? Nanti Pak Dr. Mukti akan menyampaikan lebih detail tentang ini dan memberi arahan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, tentunya kepengurusan ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, dan 10 bidang lengkap di dalamnya, baik itu di bidang pengembangan wisata medis, ada Dr. Lucy tadi, kemudian bidang pengembangan wisata kebugaran, estetika, anti penuaan dan herbal, ada Dr. Ica di situ, spesialis kulit. Kemudian bidang pengembangan dan kawan-kawan tentunya dan anggotanya, bidang pengembangan wisata kesehatan ilmu kedokteran, ada Dr. Dasti, Dr. Diat dan lain sebagainya di situ, dengan FK Unizar dengan kajian akademisnya. Tadi malam kita sudah bicara banyak tentang ini dan FK Unizar konsen untuk dengan kajian akademisnya, dan ada peluang menurut Pak Ketua tadi, nanti beliau akan men-stressing untuk ini bagi mengeksplor kekayaan lokal, kemudian itu bisa diwujudkan dalam bentuk penelitian dan bisa dipropose ke UNESCO. Nah ini mudah-mudahan nanti Pak Ketua tadi info bagus ini bisa kita tindak lanjuti. Kemudian di bidang kesehatan destinasi prioritas, insya Allah Dr. Jack dengan Kek Mandalikanya, beliau sudah banyak bergelut juga di situ, sudah terjun langsung di MotoGP. Kita tahu destinasi pariwisata super prioritas ini di Lombok Tengah menjadi lokasi untuk IATC, WSBK, dan ini akan berlangsung 10 tahun ke depan. Ya, jadi kontraknya memang 10 tahun, termasuk MXGP yang di Sumbawa Samota 5 tahun kontraknya. Artinya pilar sudah kita tancapkan di situ. Dengan melengkapi pilar-pilar yang lain akan lebih cantik hasilnya nanti, lebih bagus hasilnya.
Kemudian ada bidang organisasi Dr. Rusdi nanti dan kawan-kawan tentunya akan memperkuat kelembagaan, terlaksananya pengorganisasian dan koordinasi dengan perumusan kebijakan organisasi di Perketwi Nusa Tenggara Barat. Ada bidang humas juga di Dr. Emiral, beliau lagi haji ya. Tapi nanti di anggotanya tentunya akan terkait dengan publikasi dan kegiatan di Perketwi. Ada lagi bidang diklat Dr. Oksi, hadir saya lihat di online, akan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan wisata kesehatan melalui wadah Perketwi kita. Kemudian bidang pengembangan platform dan digitalisasi layanan, ada Dr. Ronan dan kawan-kawan di situ. Ini juga akan inline dengan program Kementerian Kesehatan untuk transformasi kesehatan. Salah satunya adalah strategi Kemenkes untuk melakukan transformasi digital kesehatan. Perketwi NTB tentunya akan eksis mengembangkan platform wisata kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, wisata kesehatan dengan menyiapkan data-data. Tadi malam Prof. Adi Wirawan sebagai narasumber juga menyampaikan kepada kita juga bahwa untuk memudahkan akses informasi bagi nanti baik itu orang yang akan berkunjung dari luar ke NTB, ke Lombok, sudah ada informasi layanan wisata kesehatan dan mudah untuk dilakukan accessibility. Nah, ini juga bagian dari transformasi pilar ke-6 Kementerian Kesehatan, kita masuk juga di dalamnya untuk mendukung ini. Terakhir, Bapak sekalian, tentunya di webinar nanti dari Pak Dr. Mukti kami akan mendapatkan arahan tentunya yang akan membuka wawasan bagi kita semua, terutama para pengurus baru yang baru saja dilantik, sehingga kita memiliki gambaran kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kita dalam kepengurusan selama mengemban amanah sebagai pengurus masa bakti 2021-2024, 3 tahun ini. Dan tadi pembaca doa sudah men-stressing tidak hanya hitam di atas putih, tetapi ada action dari pengurus ini untuk kedepannya. Mohon arahan Pak Ketua PP, Ibu Asisten 3, dan saya tutup dengan pantun juga. Ke Mandalika bawa cabai, buat rujak buah pepaya. Perketwi NTB siap untuk berkarya. Tepuk tangan dong. Kan iya juga terakhirnya kan. Maklum baru bikin pantun. Bu Dewi makan cabai habis makan haus melulu. Perketwi NTB I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri MMR selaku Ketua Pengurus Cabang Perketwi Nusa Tenggara Barat. Sambutan kedua oleh Ketua ID Wilayah NTB kepada yang terhormat Bapak Dr. Rohadi SP Bedasaraf Konsultan FICS FINPS, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua PP Perketwi, Dr. Mukti. Yang kami hormati pula Ibu Asisten 3, Dr. Eka, senior kami sekaligus Ketua MPPK di wilayah. Pak Kadis Provinsi NTB sekaligus Ketua Perketwi Cabang NTB. Dr. Jack selaku Direktur RSUD Provinsi NTB dan pengurus Perketwi NTB. Dr. Suryadi, PLT Direktur Gerung ya. Ntar lagi dilantik. Selamat dok. Dan teman-teman semua, para pengurus Perketwi Cabang NTB yang kami banggakan. Pertama-tama kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat dan bisa mengikuti acara seremonial pelantikan Perketwi Cabang NTB periode 2021-2024.
Kemudian tidak lupa kita aturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan petunjuknya khususnya kita yang muslim sehingga kita bisa dalam kondisi beriman sampai hari ini. Pertama, kami dari ID Wilayah NTB mengucapkan selamat atas dilantiknya teman-teman pengurus Perketwi NTB, dan ini sebenarnya sudah diinisiasi oleh Pak Kadis dan Dr. Mukti sudah sejak periode 2021 kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa diseremonialkan dan diresmikan. Perketwi cabang NTB ini adalah kalau nggak salah yang termuda di MPPK ya, Dr. Eka ya. Jadi kurang lebih kita punya 14, sekarang mungkin 15. 16 dengan Perketwi yang sebelumnya Perdaweri. Ya, Perdaweri. Dan saya mengucapkan selamat kepada teman-teman. Kemudian yang kedua, apa yang sudah dipaparkan sama Pak Ketua Cabang NTB tadi, sekaligus Kepala Dinas, itu adalah sesuatu yang real yang kita hadapi saat ini. Sebenarnya dari kegelisahan kita yang lalu bahwa Indonesia ini kan adalah area wisata dan bagaimana menyatukan semua komponen dan kekuatan sebenarnya untuk sebenarnya bagaimana kita juga bersaing ya, bisa bersaing di medical tourism ini. Karena salah satu yang digerakkan sekarang di pusat, baik itu oleh Kemenkes maupun dari PBID adalah tantangan dokter itu ke depan, era ke depan salah satunya adalah medical tourism. Ya mungkin senior-senior yang sudah sering berkunjung ke luar negeri, gitu, Dr. Jack, Dr. Fikri, Dr. Eka, dan yang lain Dr. Amri mungkin alumni luar sudah tahu bagaimana kalau di luar negeri. Peluang ini sangat dimanfaatkan oleh mereka. Seperti kita ambil contoh misalnya di Thailand, atau Malaysia, atau Singapura lah. Atau yang paling kuat sekali itu kayak Beijing, ya Cina ya. China itu jadi termasuk dia posisinya satu kedokteran modern, mungkin kalau kita bilang sisi kanan, kalau mau milih mana ya, kedokteran modern, sisi kirinya kedokteran tradisional. Termasuk wisatawan itu kalau saya lihat konsep berwisatanya, karena kebetulan mungkin ada travelnya itu adalah orang-orang dari punyanya pemerintah, PNS-nya di sana, itu diwajibkan untuk berwisata kesehatan tradisional mereka. Salah satunya misalnya harus ngikuti ke tempat klinik Shinse ya, mungkin teman-teman kalau di Beijing di sekitar tembok Cina itu wajib ke sana. Kemudian juga di sana nanti disiapkan misalnya produk lokal di bidang kesehatan yang sangat berguna, misalnya saya contoh di sana teh hijau misalnya. Dan itu segala produknya, nanti itu teman-teman kita belanja di sana. Nah kami sebenarnya, saya pribadi itu berharap Pak Kadis, gimana caranya kita di NTB maupun mungkin di wisata ini, bukan hanya nanti wisatawan itu terserah mau milih apa, tapi mungkin ada konsep yang terstruktur dari kita, mengembangkan konsep benar-benar wisata kesehatan ini. Contohnya, yang tadi Pak Kadis bilang sangat menarik, tadi kolaborasi riset antar institusi pendidikan tadi, di mana misalnya Unizar nanti konsentrasi, mungkin apakah ada produk-produk lokal NTB yang bisa dijadikan produk kesehatan yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan. Kemudian saya pikir FK-FK di daerah Nusa Tenggara seperti kayak Bali, itu muatan lokalnya adalah travel medicine. Nah ini harus juga, tadi salah satu disinggung adalah guru besar di bidang IKM yang memang concern di bidang travel medicine adalah salah satu yang presentasi kemarin ya. Nah kemudian Unizar itu ada kedokteran pariwisata. Ini Dr. Diab dan teman-teman di Unizar itu sudah menyiapkan sistem. Nah dengan kolaborasi riset, kemudian apa potensi yang bisa kita kembangkan, termasuk Unram sendiri, muatan lokalnya Dr. Mukti, kedokteran kepulauan. Jadi sebenarnya ini simetris di antara Trisula di Nusa Tenggara ini misalnya, belum lagi di NTT ya. Nah, itu kita bisa kolaborasi bersama untuk mengembangkan itu di bidang riset pertama. Tentunya yang kedua berbasis outcome produk kalau saya usul seperti itu, hasilnya apa, dan itu yang ditawarkan juga ke wisatawan.
Tentunya dukungan dari pemerintah, Pak Kadinkes, Bu Asisten 3, dan teman-teman. Saya pikir ini adalah suatu yang bisa dijangkau bersama, tentunya harus ada sistem yang baik untuk itu. Kemudian, udah lama kita berpikir, saya sudah banyak kita diskusi sama yang lain, bagaimana caranya kita di NTB ini maupun di Nusa Tenggara tidak kalah dengan nanti orang-orang lain, gitu, tenaga medisnya misalnya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Pak Dir ya, Dr. Jack dan teman-teman membentuk NTB Med, kemudian nanti bergerak di bidang kedokteran pariwisata dan motor sport medicine itu bagian daripada bagaimana bergaining posisi kita sebagai nakes di bidang kedokteran pariwisata. Dan ini tentunya butuh komitmen bersama dari kita bersama. Kemudian yang berikutnya lagi klinik-klinik ini Pak Ketua, ya, klinik-klinik yang bergerak di bidang evakuasi medis dan sebagainya itu harus diwadahi memang. Ini ada Dr. Nasrullah, Dr. Bayu dan teman-teman yang memang bergerak di situ. Tentunya nanti kolaborasi itu harus lebih baik lagi dan tidak sendiri-sendiri, dan itu untuk menyokong kita bersama, baik itu dokternya maupun sistem kesehatan yang ada di kita. Kemudian saya pikir dengan adanya Perketwi ini akan memberikan harapan baru Dr. Mukti untuk kita bersama, khususnya di daerah pariwisata, dan Presiden sudah mengetok palu untuk daerah KEK akan disiapkan sistem kesehatan internasional. Tentunya kita berharap di ID itu nanti bagaimana dokter-dokter ini bukan hanya misalnya kita datangkan menempatkan adalah orang-orang yang alumni dari luar negeri, tetapi juga yang dari dalam negeri, yang notabene juga bisa bersaing dengan yang lain. Jangan sampai nanti kita jadi sederhananya berpikir itu penonton di daerah sendiri, kan sayang. Dan itu harus kita kolaborasi bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Hadi SP Bdasaraf, Konsultan FICS, FINPS. Sambutan selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Asisten 3 kepada yang terhormat Ibu Dr. Nurhandini Eka Dewi SPA MPH, disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Perketwi Pusat, Dr. Mukti Rahadian, 2 tahun tidak ketemu sudah langsing sekarang. Ketua ID Provinsi Wilayah Nusa Tenggara Barat, Ketua Perketwi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran pengurus, kemudian Kepala UPD yang hadir, Dr. Jack, dan mungkin yang mewakili. Singkatnya seluruh peserta pelantikan pengurus dan webinar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan selamat, menyaksikan pelantikan pengurus Perketwi Nusa Tenggara Barat. Karena tadi Pak Fikri dan semua sudah berpantun, saya ikut berpantun walaupun sedikit maksa. Ikan teri sedang diikat. Cakep. Pantai Kute bergelombang hebat. Cakep. Selamat mengurus Perketwi Nusa Tenggara Barat. Kami tunggu karyanya dengan program-program yang hebat. Mantap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sudah banyak yang disampaikan tadi dari berbagai sambutan. Jadi kalau kita mengacu pada 5 pilar dari program Perketwi yang ada, yaitu wisata medis. Nah, kita sudah mulai dari tahun 2019 di NTB ya. Kemudian wisata kebugaran, sport tourism yang digawangi oleh Dr. Jack itu salah satu yang bisa diinikan. Jadi
wisata kebugaran, bisa wellness, tapi juga kita kena unggulan NTB itu sport tourism, bisa digabungkan dengan wisata kebugaran. Kemudian estetika dan anti penuaan. Nah, kita lihat setiap hari klinik-klinik estetik bertambah terus, anggota perdaweri bertambah terus, ya kan? Dan ini merupakan salah satu unggulan sebetulnya. Bahkan kalau bisa kita menarik tokoh-tokoh estetika internasional atau nasional untuk punya klinik di NTB, itu juga salah satu upaya untuk mendatangkan wisatawan. Kemudian herbal tersaintifikasi, sebetulnya kita punya jamu-jamu yang bagus di NTB, beberapa sudah diteliti dan sudah diproduksi, dan itu sudah melalui penelitian bersama dengan tim dari UNRAM. Tinggal sekarang mana yang menjadi pilihan dari tim Perketwi untuk diunggulkan. Kemudian wisata ilmiah kedokteran. Nah, wisata ilmiah kedokteran ini bagaimana menjadikan NTB sebagai tuan rumah dari pertemuan-pertemuan ilmiah di kedokteran. Dan kita sudah memulai. Ini Pak Rohadi sedang deg-degan ya nunggu penetapan kita menjadi tuan rumah musyawarah IDI, Muktamar IDI. Dan hampir semua organisasi kesehatan maju sebagai tuan rumah untuk pertemuan-pertemuan ilmiah di NTB, dan rata-rata kalau bidding atau bersaing dengan provinsi lain kita menang. Nah, jadi artinya ini adalah peluang-peluang yang ada yang bisa digarap oleh pengurus Perketwi. Jadi yang mungkin perlu ditingkatkan adalah bagaimana mensinergikan dengan teman-teman di OPD yang ada, sehingga program-program Perketwi dan OPD itu bisa selaras dan bisa semakin kuat. Dan kita punya contoh bagus seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY. Jadi DIY ini sudah, Perketwi DIY Pak Mukti ya, sudah berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DIY, menggabungkan program-program wisata unggulan DIY bersama dengan program-program Perketwi, sehingga menjadi lebih kuat semuanya. Dan kalau kita lihat progres dari medical tourism NTB sebetulnya sudah on the right track sebetulnya menurut saya. Yang berbasis rumah sakit ya, seperti yang kemarin dipilih oleh Dr. Fikri, seperti yang cancer ya, untuk ini saya kira kita tahu itu kan mengantisipasi bahwa panjang antrian pasien-pasien kanker di rumah sakit lain tinggi, dan itu kita arahkan ke NTB yang panjang antriannya lebih pendek mungkin. Saya enggak tahu, mungkin sekarang juga sudah panjang antrian untuk pasien-pasien kanker di NTB yang digabungkan dengan wisata. Nah, kemudian mungkin juga kita diarahkan untuk lebih selektif program-program pariwisata utama disupport oleh Perketwi. Jadi Perketwi mensupport program-program wisata utama di NTB. Dan mungkin satu tantangan saya kepada pengurus Perketwi ini, minyak Sumbawa itu. Jadi kalau kita bilang herbal tersaintifikasi itu satu yang betul-betul sudah ini itu minyak Sumbawa sebetulnya. Bagaimana menjadikan minyak Sumbawa itu menjadi branding ya, brandingnya NTB, bahwa kalau kita datang ke NTB, salah satu obat tradisional yang diingat itu adalah minyak Sumbawa. Cuma secara saintifik belum terbukti. Nah, ini tantangan Perketwi bersama UNRAM mungkin membuat penelitian tentang kandungan minyak Sumbawa, standarisasi minyak Sumbawa. Nah, sehingga minyak Sumbawa ini bisa jadi seperti ginseng di Korea Selatan. Siapa saja yang pulang dari NTB wajib membeli minyak Sumbawa. Nah, itu salah satunya, itu tantangan kita bersama. Bapak Ibu, para pengurus serta hadirin yang saya hormati,
saat ini juga akan dilakukan webinar yang akan kita ikuti bersama dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan kita berharap bahwa dalam tahun 2022 ini Perketwi sudah punya roadmap kegiatan bersama pemerintah provinsi. Saya kira itu pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga inilah yang akan kita kerjakan bersama-sama. Semakin banyak yang berjalan bersama, maka kita akan semakin kuat. Semakin banyak kepala yang memikirkan, maka makin banyak ide-ide bagus yang bisa dilaksanakan untuk memperkuat wisata medis di NTB sebagai supporting dari NTB sebagai salah satu dari 10 Bali baru, dan NTB sebagai unggulan sport tourism dengan unggulan sport tourism yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat sekali lagi kami ucapkan kepada pengurus Perketwi Nusa Tenggara Barat. Semoga program-program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan mensupport pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang luar biasa kepada Ibu Asisten 3. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Nurhandini Eka Dewi SPA MTH. Acara selanjutnya, kita sebelum ke webinar Wisata Kesehatan Indonesia, kita ikuti sejenak penayangan video Wisata Kesehatan Indonesia oleh panitia. Disilahkan. Baik, sebelum diputar, acara ke-10 nantinya adalah acara webinar Wisata Kesehatan Indonesia. Mohon hadirin untuk mengikuti, baik secara luring maupun daring. Narasumber kita adalah Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia langsung, Dr. Mukti Eka Rahadian Mars MPH. Mohon untuk diikuti dengan sama karena acara webinar sangat penting sekali untuk menambah input kita terkait kesehatan wisata kesehatan Indonesia. Hadirin, berikut video penayangan.
Selanjutnya, video selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke acara webinar kita, webinar Wisata Kesehatan Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia kepada yang terhormat Dr. Mukti Eka Rahadian MPH, disilahkan. Aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk Dr. Mukti Rahadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Perketwi. Wisata itu sehat, wonderful, dan mempesona. Sehat, wonderful, dan mempesona. Mungkin sekali lagi Pak Dokter. Salam Perketwi. Jadi ini memperkenalkan kita punya salam di Perketwi. Wonderful itu diambil dari Wonderful Indonesia, branding sektor pariwisata. Mempesona itu pesona Indonesia untuk branding lokal wisata. Jadi branding Kemenparekraf itu ada 2 di sektor pariwisata. Wonderful Indonesia untuk pangsa pasar global, dan pesona Indonesia untuk pangsa pasar lokal. Sehingga ini kita blended, kita kolaborasikan dengan Salam Perketwi. Salam Perketwi, wisata itu sehat, karena kita adalah health tourism, wisata itu sehat, wonderful, dan mempesona. Kita coba dulu Pak Dokter. Ya, kita coba sama-sama ya. Yang di Zoom, juga kami harapkan rekan-rekan yang di Zoom juga mohon mengikuti. Salam Perketwi, wisata itu sehat, wonderful, dan mempesona. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, kalau tadi Pak Ketua Perketwi cabang NTB, Pak Ketua ID Wilayah, Ibu Asisten Gubernur membawakan pantun, saya mohon izin juga bisa membawakan 1 bait pantun untuk rekan-rekan sejawat semua yang ada di NTB. Ayam betina, ayam jantan. Cakep. Suka berkokok di pagi hari. Cakep. Puji syukur kepada Tuhan mempertemukan Lombok dalam satu wadah Perketwi ID. Mantap. Pada kesempatan pertama ini, izinkan kami dari pengurus pusat Perketwi menyampaikan tentang visioning Indonesia. Bagaimana potret, bagaimana wajah Indonesia dari perspektif kedokteran wisata kesehatan. Slide. Ya, kita sudah mengetahui bersama bahwa saat ini Presiden juga sudah menyampaikan bahwa yang penting adalah daya saing. Nah, bagaimana fasilitas pelayanan kedokteran wisata kesehatan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini, mampu memanfaatkan peluang pasar. Mengapa demikian? Karena destinasi super prioritas sudah ditetapkan di Nusa Tenggara Barat. Sehingga kita di NTB ini memiliki peluang untuk dapat mengambil pangsa pasar lokal saja, lokal warga negara Indonesia. Jadi di dalam hasil penelitian dari The Medical Concierge Group Singapura, kebetulan minggu lalu kami bertemu dengan CEO-nya. Ini loh, orang Indonesia itu ada 1,2 miliar yang pada tahun 2018 1 tahun itu berkunjung untuk mendapatkan healthcare
itu ke Malaysia. 800.000 yang kalangan menengah lebih ke atas lagi ke Singapura untuk mendapatkan pelayanan medik di sana. Sehingga total pada 2018, uang warga negara Indonesia yang ke Malaysia, yang ke Singapura itu ada 40 billion US dollar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Memangnya dokter Indonesia nggak bisa? Memangnya fasilitas pelayanan kedokteran di Indonesia itu lebih rendah daripada negara lain? Enggak loh. Kita bisa lihat rumah sakit di Indonesia, klinik-klinik di Indonesia, klinik wellness, klinik estetik yang lebih bagus atau sama dengan mereka. Tapi permasalahannya nanti akan dikupas di akhir. Apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak mengakses layanan kesehatan kita, tapi mereka keluar. Slide selanjutnya. Yang kedua, tidak hanya pelayanan medik ternyata. Di dunia ini ada 4,5 triliun US dollar orang-orang yang mencari destinasi wellness. Di dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Global Wellness Institute mengemukakan bahwa ada beberapa destinasi yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh warga dunia untuk diakses. Yang pertama adalah wellness tourism. Di wellness tourism itu ada perputaran uang sebesar 639 billion dolar, bukan rupiah. Dolar kali 14.000 itu. Dari wellness. Kemudian dari mental wellness, ini ada Dr. Lucini, spesialis kedokteran jiwa. Mental wellness itu ada banyak orang pengen mengakses dimanapun destinasinya, asal memenuhi 3 kriteria. Attractiveness, amenity-nya, sama accessibility-nya. Ketika 3 itu dia oke, dia akan masuk. Ada 121 billion US dollar orang yang mencari mental wellness di dunia. Kemudian dari traditional and complementary medicine ada 360 billion US dollar. Kemudian juga dari yang lain ada yang dulu tidak pernah saya pikirkan. Saya sebagai seorang public health tidak pernah berpikir bahwa preventive and personalized medicine and public health itu punya pangsa pasar 575 billion US dollar. Dari apa itu? Dari kegiatan-kegiatan preventif. Apa realnya? Realnya adalah medical check-up. Jadi orang datang ke Malaysia itu sehat semuanya. Dia medical check-up, dia ke Singapura medical check-up, kemudian diajak jalan-jalan ke tempat-tempat destinasi wisata. Destinasi wisatanya yang super prioritas ada di sini. Tinggal kemasannya, brandingnya untuk mendatangkan wisatawan itu datang ke NTB untuk diajak jalan-jalan, menikmati NTB, sambil diawali oleh preventive and personalized medicine and public health. Kemudian healthy eating, nutrition, and weight loss. Orang nurunin berat badan sama diajak wisata, tapi makannya dijaga. Yang vegetable, yang mereka konsumsinya hanya sayur, diberikan itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk menurunkan berat badannya atau mencegah kenaikan berat badannya pada saat dia melakukan wisata. Ada 702 billion US dollar. Physical activity, ini ada Dr. Jack nih, yang mahir di dalam menciptakan destinasi wisata untuk physical activity. Ada 828 billion US dollar.
Ada teman-teman di estetika, nah ini perdaweri, kemudian kosmetik, spesialis kulit. Untuk personal care, beauty, and anti-aging, itu ada 1.083 billion US dollar. Begitu besar pangsa pasar yang ada di dunia ini yang membutuhkan ini. Dan saya yakin NTB ke depan bersama dengan Perketwi, bersama dengan ID, bersama dengan Pemda, dan seluruh stakeholder lain yang ada di sini akan mampu untuk menciptakan destinasi tersebut. Slide sekarang untuk yang wisata medis. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh fasilitas pelayanan kedokteran wisata untuk menarik wisatawan itu? Ada 3 variabel dan 10 dimensi yang harus dipersiapkan. Yang sebagian sudah dipersiapkan oleh teman-teman di NTB. Yang pertama kita petakan tadi, medical tourism targetnya siapa? Mau lokal, mau ekspatriat, mau mancanegara, regional, global, tentukan dulu. Tapi apapun nanti, ketika ini sudah dipetakan, maka 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu pada saat turis datang itu, mereka dilayani full time oleh dokter-dokter di NTB. Yang kedua, kita harus menciptakan medical services sebagai sebuah target destinasi di dalam sebuah destinasi yang kita ciptakan itu. Nah, baru setelah itu kita cari, kita branding, kita cari siapa target pasarnya. Dulu pada saat saya datang setahun 2 tahun yang lalu, NTB ini mentargetkan target pasar dari Jazirah Arab. Monggo, misalnya itu targetnya. Tapi pasar lokal domestik itu sudah besar sekali. Ketika bisa memindahkan orang Jawa ke NTB, orang Sumatera ke NTB, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Papua ke NTB, orang Maluku untuk mencoba di NTB, melakukan perjalanan wisata di sini, maka itu sebenarnya sudah cukup besar di luar wisatawan mancanegara. Yang kedua, sebenarnya apa yang mereka cari kalau untuk wisata medik? Yang pertama adalah affordable price, terjangkau itu bukan murah atau murahan. Enggak, orang bisa mau bayar mahal sekalipun asal dia mendapatkan quality of care yang baik dari sebuah destinasi tersebut. Kemudian yang kedua, premium clinical services. Jadi memang harus premium melayani ini. Tidak bisa seperti biasa-biasa saja melayani pasien. Kemudian convenience and assurance. Orang itu harus dibuat nyaman dan harus ada kepastian layanan. Kalau orang China datang sini, yang menyambut, yang mengantarkan semua berbahasa China. Kalau orang Korea, semua berbahasa Korea. Pada saat saya jalan-jalan ke Korea, maka yang ngantar saya ke Korea di sana itu adalah orang selatan. Loh, ini orang Indonesia nganter kemanapun di sana. Berbahasa Indonesia, kemudian didampingi oleh 1 orang Korea, asli Korea, annyeonghaseyo gitu, tapi dia kuliahnya di BINUS, sehingga dia bisa berbahasa Indonesia. Sehingga menjadi konten ini merasa di rumah sendiri. tapi udah webinarnya sih Di sana. Kemudian dari aspek quality of care-nya, kita harus memiliki skillful talent dan juga etika standar etika yang tinggi dalam melayani ini. Kemudian advanced teknologi dan sophisticated infrastructure. Sophisticated infrastructure ini tidak harus mewah, tapi dia memberikan kenyamanan, menarik, bersih, bagus, dan letaknya itu di destinasi yang eksotik itu sudah cukup bagi para wisatawan. Slide. Kalau kita mau menyasar orang Indonesia, segmen targetnya itu yang mana? Sekarang, berdasarkan piramida penduduk Indonesia, orang Indonesia itu paling banyak di usia 15 sampai dengan
59 tahun. Ini mereka yang suka jalan-jalan dan masih sehat. Maka inilah target pangsa pasar bagi kita. Slide. Nah, apakah pemerintah mendukung? Pemerintah sudah sangat mendukung. Pak Presiden sudah menyatakan bahwa pariwisata sudah ditetapkan sebagai leading sector bagi seluruh kementerian, dan ada perpresnya yang mengkoordinasikan seluruh menteri untuk membuat konsep pariwisata di sektornya masing-masing. Dan Pak Sandiaga Uno juga sudah mengapresiasi apa yang kita lakukan selama ini, karena kita intens bersama dengan beliau, mulai dari penyusunan konsep, strategi, sampai pada implementasinya, sampai hari ini beliau tetap mendampingi kita. Slide. Nah, kemudian bagaimana kita melihat Perketwi ini di dalam pembangunan wisata kesehatan di Indonesia. Struktur dan program kerja dari Perketwi ini dibentuk untuk mewadahi proses pengembangan diversifikasi pelayanan kedokteran wisata unggulan sebagai bagian dari inovasi peningkatan pelayanan keprofesian kedokteran. Jadi ini bagian dari MPPK. Dr. Eka sebagai Ketua MPPK ya, Dok. Perketwi ini satu dari 90 perhimpunan spesialis dan seminar yang disahkan pada Muktamar Palembang tahun 2009. Ketua pertamanya adalah Profesor Yahya Kisyanto, SPJP, PhD, dan kami menjadi ketua yang kedua. Ini sudah ada sebenarnya pada tahun 2009. Tapi karena beliau itu sudah sepuh, kemudian saat ini sudah sakit dan tidak bisa meneruskan, maka kita yang muda-muda akan harus mampu untuk menciptakan diversifikasi pelayanan unggulan ini. Sebagai organisasi profesi seminat di bawah ID, Perketwi diharapkan sebagai kolaborator dan transformator. Kita bukan organisasi profesi yang memiliki kolegium. Perketwi adalah seminat, maka yang bisa kita lakukan adalah mengkolaborasikan semua perhimpunan yang memiliki kolegium untuk menciptakan pelayanan unggulan baru, novelty baru untuk dapat dikemas, kemudian ditempatkan di destinasi untuk dipromosikan. Sehingga ke depan kita memiliki pelayanan unggulan kedokteran wisata yang memenuhi standar service excellent dan memiliki daya saing. Slide. Ini adalah surat keputusan kepengurusan Perketwi sampai dengan 2024 yang sudah disahkan oleh Pak Ketua Umum pada waktu itu dan Pak Sekjen. Slide. Nah, mengapa Perketwi ini melakukan perubahan paradigma pelayanan publik? Karena dunia saat ini menggunakan teori baru, the new public governance, melakukan perubahan paradigma pelayanan publik. Yang pertama, tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Harus melakukan collaborative governance, harus menciptakan model-model kolaboratif, multi-aktor, tidak ada dominasi institusi, tidak ada dominasi spesialis anak, tidak ada dominasi spesialis penyakit dalam, bedah, obgyn. Tapi kita semua menciptakan produk dengan menyatukan seluruh kompetensi yang dimiliki oleh para spesialis dan subspesialis ini untuk menciptakan layanan unggulan. Interaksi berbasis networking ini dan harus mampu untuk menciptakan interdependensi dari fungsi-fungsi dari masing-masing spesialis dan subspesialis tersebut, kemudian menciptakan produk layanan unggulan. Yang kita sedang lakukan saat ini adalah hyperbaric chamber. Di Belanda itu digunakan sebagai destinasi unggulan. Kemudian di Malaysia digunakan, di Singapura digunakan. Maka kita minggu depan akan melakukan pembahasan bersama dengan neurologi, Perdosi. Saya sudah ketemu dengan Dr. Dodi, kita akan bicara dengan bedah, khususnya bedah vaskuler, kita akan berbicara dengan kosmetik, plastik surgery, kita akan bicara dengan teman-teman dari Perdaweri,
perhimpunan anti-aging, kosmetik, kita akan bicara dengan spesialis kulit, kita akan duduk bersama dengan Perdokla sebagai pengampu daripada hiperbarik. Kemudian kita jadikan hiperbarik chamber ini untuk menjadi destinasi layanan unggulan. Karena ternyata hiperbarik ini tidak hanya dipergunakan untuk melakukan hiperoksigenasi bagi mereka yang hipooksigenasi setelah menyelam, tapi bisa digunakan untuk mempercepat ulkus diabetes. Bisa digunakan untuk mempercepat penyembuhan pasca trauma oleh ortoped setelah operasi. Bisa digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka. Bisa dipergunakan untuk mempercepat penyembuhan stroke. Bisa digunakan untuk melakukan anti-aging dengan diberikan oksigen dengan sekian cure pemberian. Nah, inilah yang nanti akan setelah ini disepakati oleh seluruh mitra, maka kami usulkan MPPK untuk disahkan sebagai sebuah produk layanan. Jadi ujungnya adalah produk, bukan keilmuan kedokteran. Sudah melebur untuk menghasilkan sebuah produk yang nantinya akan dikerjakan sama-sama oleh seluruh dokter tergantung kepada pasiennya. Dan ini nanti yang akan kita tawarkan, ditempatkan di rumah sakit yang ada di destinasi prioritas dan super prioritas yang ada di Indonesia. Nah, kemudian layanan yang bersifat monopoli akan terbuka menggunakan sistem IT untuk mengaksesnya sehingga mempermudah tersebut. Mempertemukan antara demand side dan supply chain. Ini adalah rantai pasok yang harus dijaga sehingga apapun produknya nantinya akan mudah diakses oleh demand side. Target outcome-nya adalah seluruh warga negara, seluruh citizen, dan indikator outcome prioritasnya ada 2. Zero accident, patient safety, kemudian kepuasan pelayanan publik. Bukan hanya kepuasan pasien. Karena ketika ada satu pasien tidak puas di rumah sakit, maka publik akan melakukan melakukan ulasan negatif terhadap rumah sakit tersebut, terhadap dokter tersebut, terhadap pelayanan tersebut. Maka ke depan kita perlu memperluas ini, indikatornya adalah kepuasan pelayanan publik. Semua harus dijaga, media, kemudian sektor swasta semua harus dijaga. Slide ini dalam rangka untuk melakukan perubahan paradigma from medical services to Indonesian Health Tourism Medical Services yang telah dilakukan oleh negara-negara lain di dunia. Slide, untuk itu kita memiliki 5 pilar untuk mewujudkan itu. Konsep ini terdiri dari 5 pilar. Pertama adalah wisata medis berbasis kepada fasilitas layanan kesehatan yang ada, berbasis rumah sakit, berbasis klinik. Kemudian wisata kebugaran estetik, anti penuaan, dan herbal yang tersaintifikasi, berbasis kepada ilmu kedokteran yang tersaintifikasi. Kemudian yang ketiga, wisata ilmiah kedokteran, scientific health tourism, ini research yang dilakukan. Kemudian wisata olahraga yang mendukung kesehatan, sport health tourism, ini yang berkembang di NTB. Tapi untuk yang ketiga, untuk yang kedua, untuk yang ke-1 belum berkembang di NTB. Dan yang sudah berkembang di NTB yang terakhir yang tadi malam ditampilkan oleh Dr. Jack adalah dukungan sektor kesehatan di destinasi prioritas. Ada emergency team, ada mobile team yang nanti akan membantu 24 jam di destinasi prioritas dan super prioritas. Sehingga ke depan di NTB ini perlu pengembangan 1, 2, 3. Pilar 1, 2, 3. Dan wisata olahraganya bisa dikembangkan lagi menjadi wisata olahraga rekreasi yang ditujukan kepada keluarga-keluarga mereka yang ada di sirkuit Mandalika. Diajak rekreasi pakai sepeda, diajak rekreasi jalan untuk melihat destinasi, untuk turun misalnya sepeda, turun ke sawah, di sini banyak sawah, untuk tandur, ikut tandur itu wisatawan suka sekali.
kemudian makannya juga di sawah situ, sehingga menimbulkan experience baru bagi wisatawan mancanegara yang datang ke sini. Sehingga daya tariknya, attractiveness-nya nanti akan menjadi double. Yang pertama adalah Mandalika, yang kedua adalah destinasi lain pada 4 pilar lainnya. Slide. Nah, untuk mewujudkan ini tidak bisa kita sendiri-sendiri. Bedah sendiri, emergensi sendiri, PDSKU sendiri, kemudian penyakit dalam sendiri. Tapi kita harus menyatukan kolaboratif governance dari seluruh perhimpunan spesialis dan seminat ini untuk mampu menciptakan satu layanan yang berbentuk produk unggulan yang ditempatkan di destinasi. Lanjut, setelah kita memiliki itu semua, kita tidak bisa bekerja sendiri lagi. Kita hanya bagian kecil dari seluruh bubble yang ada di sini. Kita bagian dari yang kuning saja, tapi kita memerlukan entitas bisnis kolaboratif yang lain. Kita memerlukan sektor swasta yang akan memasarkan ini. Kita memerlukan media untuk media branding. Kita perlu medsos, kita perlu platform, kita perlu mobile app, kita perlu IT yang kuat, kita perlu artificial intelligence, perlu telemedicine, yang ini harus dikembangkan. Kemudian masyarakat, di Bali sudah terbentuk. Kalau kita akan membentuk Bali baru, maka NTB masyarakatnya perlu dididik agar menjadi masyarakat wisata. Kemudian bank dan asuransi, karena pembayarnya adalah bank, transfer, asuransi yang akan menanggung. Kemudian pemerintah tentu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sarana transportasi untuk membawa mereka mulai dari bandara, penjemputan sampai kepada ground dari pesawat itu. Kemudian biro perjalanan wisata, asosiasi pemandu wisata. Kalau dia orang Eropa, bahasa Inggris. Kalau dia orang China, bahasa Cina. Orang Korea, layani dengan bahasa Korea. Kalau dia orang Jawa, layani bahasa Jawa. Kalau dia orang Medan, layani pakai bahasa Medan, dan seterusnya. Kemudian hotel, tempat perbelanjaan, klinik, kuliner, ini harus disiapkan. Dan yang paling penting adalah destinasi pelayanan wisata kesehatannya yang kita siapkan bersama-sama. Slide. Namun demikian, kita perlu membentuk sebuah trust building. Kita harus membangun kepercayaan yang saat ini melemah bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang mengakses, yang membutuhkan akses kepada medical and health tourism. Yang pertama, di bidang layanan medik dan profesi, implementasi dari SOP pelayanan medik ini perlu komitmennya perlu ditingkatkan, ketersediaan peralatan pelayanan medik di atas standar, kemudian komposisi dan kompetensi tenaga kedokteran wisata harus paripurna. Ini yang tadi pagi kami kerjasamakan dengan Unizar yang akan membentuk lulusan fakultas kedokteran yang memiliki kompetensi tambahan wisata kesehatan. Kemudian kerjasama medik dan paramedik di destinasi tersebut harus baik. Etika kedokteran dalam branding dan promosi layanan unggulan, ini yang menjadi PR dari MKEK dan MPPK. Karena jangan sampai ada lagi dokter yang di branding pelayanannya, pelayanan unggulannya, kemudian dijatuhi sanksi etik seperti yang saat ini terjadi. Slide. Untuk tantangan bidang layanan non-medik, yang pertama adalah transformasi layanan dan digital teknologi. Kita harus cepat untuk melakukan transformasi, menyediakan akses menggunakan IT. Kemudian ulasan layanan unggulan medik yang positif, apapun yang tokoh-tokoh, artis yang datang ke NTB, buat ulasan positifnya, naikkan ke YouTube mereka, naikkan ke Instagram mereka, naikkan ke Facebook mereka, bahwa mereka puas dengan layanan unggulan yang ada di NTB. Mau itu layanan unggulan di spa, mau itu di rumah sakit, mau itu medical check up, mau itu layanan pariwisatanya, naikkan
supaya ini membentuk sebuah branding positif bagi health tourism di NTB. Kemudian keterampilan komunikasi dan hospitality, layanan medik, Perketwi telah memiliki modul dan kurikulum untuk meningkatkan skill, soft skill dari dokter Indonesia untuk ditingkatkan hospitality for hospitalnya. Dan kami siap untuk bekerja sama dengan Unizar untuk melatih mereka-mereka mahasiswa semester 7 dan semester 8 yang nantinya akan ditingkatkan kompetensinya di bidang hospitality for hospital. Akses layanan yang terjangkau, bukan murah, bukan dekat, tapi keterjangkauan akses ini terletak pada akses antrean masuk, kemudian harga yang affordable, terjangkau, fixed price, berdasarkan paket, rasional dan terstandar. Kemudian juga ketepatan dari janji dokter melayani pasien. Jam 9 kurang seperempat sudah menunggu di situ. Sehingga pasien itu convenience, nyaman berada di destinasi tersebut. Alur administrasi yang nyaman, tidak dipingpong, kemudian pelayanan tambahan di bidang wisata, maksudnya ini jalan-jalannya, city tour-nya dan sebagainya, visibilitas dan persepsi brand, fasilitas kesehatan tersebut perlu dibangun, kemudian akreditasinya terstandar internasional. Karena ini terkait dengan asuransi. Ada sebuah rumah sakit di Nusa Dua Bali yang 99% diakses oleh warga negara asing, Korea, China, dan dari Australia. Mereka untuk membayar asuransi di rumah sakit tersebut, maka akreditasinya harus terstandar internasional sesuai dengan aturan yang ada di negaranya. Untuk Australia, maka ACHS dia maunya. Dia tidak mau GCI. Untuk Eropa, Amerika, dia maunya GCI. Dia tidak mau ACHS. Dia tidak mau CARS. Dia tidak mau LAFKI. Dia nggak mau LAPI yang sekarang ada 6 atau 8 itu di Indonesia. Karena apa? Asuransinya tidak akan membayar mereka. Nah, sehingga akreditasi berstandar internasional ini perlu didorong untuk bisa diwujudkan di fasilitas yang menjadi destinasi wisata. Ini untuk Dr. Jack ini sebagai tantangan baru, bisa ACHS, bisa GCI. Slide. Nah, ini adalah struktur organisasi, apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing bidang. Seperti halnya yang dilakukan oleh pusat. Slide. Kami di pusat saat ini sudah mencoba untuk mengembangkan cabang ini di Medan, Prof. Farhad sebagai ketua, DIY ada Dr. Sri Mulatsih sebagai ketua, di Jawa Tengah ada Dr. Ivo, spesialis bedah, di NTB ada Dr. Hamzi, kemudian di Bali ada Dr. Susila, kemudian di Aceh ada Dr. Rais, kemudian di DKI baru saja selesai musab 1 minggu yang lalu Dr. Aditya Warman, dan di Jawa Timur caretaker saat ini Dr. Farhad spesialis kulit. Mengapa ini didahulukan? Karena ini adalah destinasi prioritas dan super prioritas. Ini yang didahulukan terlebih dahulu. Slide. Ya, kemudian di bidang pengembangan layanan platform. Kami Perketwi menciptakan platform yang bisa diakses di web. Jadi ketik saja ion.co.id, klik di situ, maka nanti akan terlihat bisa menemukan find the medical and wellness services, apapun yang diinginkan ada di situ. Tolong bisa ditayangkan, Mas, videonya. Ini keluar dulu, terus video untuk apps-nya. Nah, aplikasi ini bisa digunakan oleh fasilitas kesehatan yang ada di
Ya, bisa dibuka di browser Ion by Perketwi, ion.co.id. Kita sedang mengembangkan itu, Perketwi. Silakan nanti ketika ada fasilitas layanan unggulan yang akan masuk di dalam apps tersebut. Satu tahun pertama dalam tahap pengembangan, tahun kedua nanti kita akan bekerja sama dengan Telkomedika untuk menaikkan ini sebagai sebuah aplikasi yang mudah diakses. Ya, di situ nanti ada menu-menu yang bisa dipilih di situ. Regionnya di mana, kemudian kategorinya apa yang dicari, kemudian search. Slide selanjutnya. Ya, di sana nanti yang terisi saat ini kita baru mengisi yang hospital. Yang klinik belum, wellness belum, laboratorium, Prodia, kemudian Paramita nanti akan kami ajak juga. Herbal traditional and treatment belum, destinasi dan prioritas super prioritas belum. Kami saat ini sedang memasukkan dulu layanan unggulan 1 rumah sakit, 1 sampai 2 layanan unggulan yang masuk. Slide. Yang kedua, kami mengembangkan platform Indonesia Wellness and Health Tourism Expo. Pertama di Jakarta awal tahun ini, kedua kita lakukan di Solo, ketiga nanti kita akan lakukan di Jakarta, kemudian setelah itu di Surabaya, di Bandung, dan kemudian Medan. Slide, coba ininya, videonya coba, kembali lagi. Yang satu. Nah, ini adalah bentuk dari ekspor. Seluruh fasilitas tersebut kita berikan uang. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Ya. Slide sebelumnya. Nah, untuk medical tourism ini, RSUD Provinsi NTB, ini adalah satu-satunya rumah sakit daerah yang sudah masuk di dalam katalog wisata kesehatan Kementerian Kesehatan. Kami bersama dengan Dr. Fikri sejak 2017-2018 memasukkan ini di antara seluruh rumah sakit yang di branding masuk di dalam branding nasional medical tourism
yang pada bulan Agustus nanti akan di-launch oleh Pak Presiden, oleh Menteri Parekraf di Solo. Sekaligus launching branding Health Tourism Indonesia. Slide. Nah, untuk pengembangan wisata kebugaran, anti penuaan, rejuvenasi, herbal, dan jamu, kita punya 3 nilai. Yang pertama adalah wisdom. Penghormatan kepada warisan luhur. Itu yang nanti akan kita gali bersama dengan Dinas Kesehatan, bersama dengan profesi, bersama dengan kampus, bersama dengan sektor pariwisata. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan apa wisdomnya, penghormatan terhadap warisan leluhur yang ada di NTB ini, maka kita lakukan pengemasan sebagai sebuah layanan yang berkelas, luxurious. Yang kedua, karena ini tradisional, kita harus mampu untuk mencari akar atau mencari akar keilmuannya untuk dikolaborasikan dengan ilmu kedokteran, agar sesuatu yang tradisional, kemasannya nanti akan modern dan tersaintifikasi dengan ilmu kedokteran, sehingga nantinya tidak terjadi kontroversi. Maerot boleh, tapi itu sudah dicari dulu akar keilmuannya, hubungannya apa, terapi seperti ini bisa menghasilkan output yang diinginkan. Kita cari akar keilmuannya secara kedokteran. Bersama dengan mungkin spesialis bedah urologi misalnya. Slide. Sehingga nanti untuk wellness, anti-aging, rejuvenation, herbal tersaintifikasi, bentuk tampilannya itu akan seperti ini. Ini di Indonesia. Yang satu itu di Bali, yang satu ini di Jogja. Jadi bentuknya ini adalah spa yang sebelah kiri. Spa-nya bentuknya seperti ini. Jadi bukan seperti outlet, outlet pijat yang saat ini ada. Tapi kita harus bisa mencapai sebuah produk layanan yang tampilannya seperti ini. Sehingga tadi dia akan memberikan rasa nyaman, dia akan memberikan sophisticated pelayanan yang sophisticated kepada pelanggan. Ini untuk tampilan dari kelas kedua, konsep kedua. Slide. Nah, tadi pagi kami bersama dengan Pak Dekan Universitas Islam Al-Azhar menandatangani perjanjian kerjasama. Kami harapkan ini bisa digunakan untuk memulai program scientific health tourism. Apa yang bisa kita gali dari hasanah budaya yang ada di NTB ini? Jadi untuk membangun sebuah destinasi wisata yang berbasis kepada jenis pelayanan kesehatan tradisional di NTB ini, maka kita perlu banyak menggali potensi yang terpendam yang ada di NTB ini, yang kaya saya yakin dan kaya akan hasanah budaya, kearifan lokal yang ada di sini pada pulau NTB. Nah, sejak zaman Neolitikum dulu, ini semua ada di Museum Jakarta. Penanganan alat bantu untuk menghancurkan tanaman, menghasilkan serbu ekstrak sebagai bahan dasar pengobatan itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Kemudian itu tergambar di Candi Borobudur. 800 sampai 900 sebelum Masehi sudah ada peracikan tanaman obat itu yang semuanya ada di relief itu. Kemudian masuk ke penaklukan Majapahit ke Bali, pengaruh Hindu, Ayurveda muncul. Kemudian perang Mojopahit pecah pada abad 15, masuk Islam sehingga pengobatan Islam Nusantara masuk pada abad ke-15. Tahun 1908 kolonisasi Belanda itu, Eropa itu masuk, dia menghasilkan juga sebuah pengobatan yang dibawa oleh mereka-mereka yang dari Eropa.
slide. Nah, ini nanti akan menghasilkan sebuah produk-produk. Tahun 40 pada Kongres kedua IDI di Solo, pengobatan tradisional dan jamu ini sebagai obat komplementer ini sudah ditetapkan oleh IDI pada waktu itu dalam Kongres. Kemudian masuk pendudukan Jepang, di sana ada Komite Kedokteran Tradisional Indonesia oleh Profesor Dr. Sato, di sana lebih berkembang lagi, dan zaman kemerdekaan karena bahan baku obatnya itu terbatas, maka penggunaan jamu dan herbal ini digunakan. Dan pada saat kemerdekaan, slogan berdikari ini, jamu, herbal, makin populer di dalam seminar-seminar, kongres, dan penelitian. Penelitian ini yang harus kita gali di NTB. Dan kita bisa bekerja sama dengan pihak akademik. Yang tadi pagi, kami menandatangani kerjasama dengan Unisar. Ketika itu kita lakukan, maka nanti ada sumber pembiayaan yang bisa kita insert masuk dari Kementerian Pendidikan, Dikbud, bisa dari BRIN masuk, bisa dari NGO masuk, karena kita punya konsep. Slide. Nah, apa yang harus kita gali? Ini menurut penelitian dari sebelumnya dari Siregar yang telah melakukan research, kajian dari Sabang sampai Merauke, ada kedokteran asli Indonesia, ada Islamic medicine, ada Ayurveda, ada Greco-Roman medicine, ada Chinese medicine, ada Thurstonism medicine, ada Christian medicine, ada Eclecticism Christian medicine. Dan di NTB itu di sini silahkan digali. Menurut penelitian beliau, pengobatan tradisional NTB itu berasal dari Christian medicine yang ada di NTT, NTB sampai dengan Timor Leste, sampai ke Papua. Tapi saya yakin Islamic medicine itu juga ada. Nah, itu yang harus kita gali dan harus kita cari ke depan di dalam sebuah scientific health tourism. Slide. Demikian, rekan sejawat semua, apa yang ada di dalam konsep, visi, misi kita berorganisasi di Perketwi telah kami sampaikan, dan semoga rekan-rekan sejawat semua di sini dapat mengembangkannya bersama dengan multi health stakeholder. Baik itu kami di pusat, di daerah, melibatkan institusi pendidikan, melibatkan sektor pariwisata, sektor swasta, NGO, semua untuk menghasilkan produk layanan dan mencari akar budaya pengobatan tradisional yang ada di NTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang luar biasa kepada Ketua Pusat, selaku Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia, Dr. Mukti Eka Rahadian Mars MPH. Namun Bapak Ibu, webinar ini sekali lagi kami infokan bahwa terdapat SKP dari Ikatan Dokter Indonesia, maka dari itu untuk lebih menggali lagi hasanah pemikiran kita terkait wisata kesehatan Indonesia, mungkin satu atau barangkali 2 orang untuk diskusi terkait materi webinar tadi. Silahkan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini atau di Zoom, boleh kami beri kesempatan untuk mengeksplor hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait wisata kesehatan Indonesia. Silahkan, ada mungkin anggota Perketwi yang baru saja dilantik, boleh? Atau yang di ruang Zoom? Dr. David di Zoom, silahkan Pak Dokter. Ada. Ya, silahkan Pak Dokter. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ada, Bu. Ya, silahkan. Mohon izin sebentar. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Dokter sudah hadir di acara kita. Selamat jalan. Ya, mohon izin sebentar Pak Dokter. Dokter Davin, silakan Pak Dokter. Mungkin kami catat dahulu. Ya, Dokter Davin ingin bicara kah? Silakan. Atau boleh ditulis di chat box dulu jika teman-teman pengurus, teman sejawat sekalian, baik yang Zoom ataupun yang hadir secara luring, ya. Boleh saja nanti kita coba diskusi dan respon terhadap apa yang Pak Ketua PP tadi sampaikan, terutama terkait dengan tupoksi kita masing-masing. Kami memang berharap paling tidak masing-masing kepala bidang itu ada satu kegiatan dalam tahun ini yang memang didiskusikan secara internal dengan anggotanya, kemudian coba nanti kita akan paparkan masing-masing bidang. Tentunya ini menjadi salah satu agenda kegiatan kita. Ya, contoh misalnya tadi dari FK Unizar dengan kurikulum yang ada, ya, tentunya sudah punya rencana ke depan. Nah, tadi kan fungsi Perketwi itu sebagai kolaboratif, ya, transformatif. Kita mengkolaborasikan semua unsur-unsur yang ada. Ya, di situ mungkin ada ide-ide pemikiran inovasi, silahkan, tidak apa-apa disampaikan. Atau tadi kita berbicara sport tourism, konsep sport tourism. Awal kita berpikir kita sudah menjalankan, tapi ternyata baru satu pilar. Ada pilar-pilar lain yang ternyata perlu untuk saling melengkapi di situ. Contoh misalnya kita baru menggarap emergensinya, ya, emergensinya. Belum kita menggarap serius dari aspek kebugarannya, estetika, ya, atau wisata ilmiah. Tadi Pak Dokter hadir, rencana ada kegiatan ID di sini. Nah, itu ilmiah kan. Jadi bisa kita kolaboratifkan dengan bidang-bidang yang ada di Ikatan Dokter Indonesia juga. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian merespon. Enggak apa-apa. Jadi usulan kita masih ada waktu sampai jam 12 kita. Boleh yang hadir Zoom, boleh chat juga. Atau teman yang hadir di sini merespon, silakan. baik, ada mungkin yang bisa merespon terkait dengan proker mungkin Pak Dokter nggih untuk masing-masing bidang. Kami persilahkan, mungkin ada satu atau dua yang ingin merespon terkait kegiatan kita pada webinar Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia pada pagi hari ini. Boleh? Ya, jika tidak ada, kita lanjut saja Pak Dokter untuk penutupan. Ya, jika begitu hadirin, karena sesi webinar kita sudah kita lewati, maka berakhir sudahlah seluruh rangkaian acara pelantikan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat kita aplikasikan nanti di kepengurusan yang baru saja dilantik pada Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia Perkedwi Nusa Tenggara Barat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selanjutnya acara ramah tamah. Silahkan Bapak Ibu untuk makan.